zaman berkembang dengan sangat cepat, dan kemudian karena zaman yang berkembang dengan sangat cepat ini saya melihat tumbuh pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi baru yang muncul. Dan Oke. itu masa anak-anak kita. Jadi ada 3 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, attitude, skill, dan knowledge. Sayangnya di Indonesia knowledge itu lebih banyak. Jadi punya skill tambahan. Kalau mereka nggak punya skill tambahan, wah mereka nggak bisa ngapa-ngapain di era digital ini. Mereka sangat tertinggal. Oke, salam semua everyone. Selamat datang kembali di program Ngopi bareng Pak Yu ya. Ngobrolin pendidikan yang lebih smart. Jangan lupa siapkan kopinya sebelum kita ngobrol-ngobrol. Saya percaya melalui program ini kita semua belajar orang tua ya. Pak Yu selalu bilang orang tua pun perlu belajar, gak sekedar anak-anak ya. Yuk, selamat ngopi. Wow, luar biasa. Selalu excited kalau ngobrol dengan Pak Yu. Kalau sebelumnya kita ngobrol tentang job seeker atau job creator, kita semua udah ngerti bahwa betapa pentingnya pendidikan entrepreneurship di masa anak-anak ya, di lebih dini untuk mereka dipersiapkan menjadi job creator. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang bekal kesuksesan anak di era digital. Wow, tentunya masa pandemi ini menjadi percepatan ya Pak ya. Ya, Percepatan betul bagaimana sekali. perkembangan digital itu mampu nggak mampu, mau nggak mau kita di-push untuk berkembang. Demikian juga anak-anak kita ya Pak ya, di masa depan mau nggak mau harus dipersiapkan oleh orang tuanya, seperti itu. Ya, betul sekali Bro Peter. Karena memang di masa digitalisasi ini, di era jangan-jangan ini bukan 4.0 lagi ya, sudah era industri 5.0. Mhm, Ya, karena apa? Karena semua sudah serba digital, ya. mhm, Orang buka rekening pun ternyata tidak perlu ke bank lagi ya. iya, Melakukan transaksi perbankan ternyata sangat mudah sekali. Bahkan bukan mhm, cuma perbankan, pekerjaan-pekerjaan lain sudah bisa diselesaikan dengan eee, IT, dengan digital. Nah, ini luar biasa sekali ya. mhm, Jadi kita dulu kalau saya mau meeting, itu harus bikin janji dulu, lalu kemudian atur tempat pesan dulu. pesan tiket gitu ya, pesan hotel, lalu terbang, menyediakan waktu. Kan sekarang ternyata kan tidak, meeting aja saya sehari bisa 4, 5 kali, dan menggunakan digital seperti sekarang ini. Saya ada di Palembang dan Bro Peter ada di Bali, dan Parents Planner bisa ada di seluruh Indonesia ini, Bro Peter. Ini luar Iya, biasa iya, sekali. Jadi ternyata, pembelajaran itu bisa benar-benar sangat-sangat mudah mhm, ditemukan dan mhm, kapan saja. Jadi sangat luas sekali ya. Jadi dan guru sangat cepat sekali ya. dan sangat cepat sekali, dan guru itu bisa ditemukan di mana-mana, bukan cuma di Mhm, dalam kelas ya. mhm, Jadi guru zaman sekarang bukan cuma as a teacher, tapi as a facilitator. Jadi luar oke, luar biasa sekali. Zaman berkembang dengan sangat cepat, dan kemudian karena zaman yang berkembang dengan sangat cepat ini saya melihat tumbuh pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi baru yang muncul. mhm, mhm. Contoh YouTuber, Mhm, kemudian influencer, banyak sekali gitu ya. mhm, Eh, Marketing digital gitu ya, mhm, online, profesi-profesi pekerjaan yang sangat-sangat dicari hari-hari ini gitu ya. oke, Dan itu masa anak-anak kita ke mhm, depan mhm, itu mhm, akan punya peluang, punya penghasilan yang sangat besar lewat mhm. pekerjaan-pekerjaan baru ini, Bro Peter. Wow, dan digitalisasi ini sangat cepat banget ya, Pak, ya. Iya, Nah, saya percaya juga ada kesempatan, ada juga tantangan, seperti itu ya, Pak, ya. Nah, betul betul. tantangan yang akan dihadapi oleh generasi anak-anak kita ini seperti apa, Pak? Nah, seperti ini Bro Peter. Jadi Mhm, yang menentukan kesuksesan seseorang itu ada 3. mhm, Attitude, sikap, karakter ya, itu attitude. mmm, Skill, skill itu keterampilan, kemampuan. oke, Kemampuan menggunakan bahasa Inggris,
kemampuan mengerjakan pekerjaan dengan aplikasi-aplikasi dan Mhm. program-program, Mhm. gitu ya. Kemampuan mengedit video atau menciptakan narasi yang nyaman, enak ditonton, itu Mhm. kan keterampilan gitu ya. Mhm. Memvisualisasi sesuatu, ngedesain, kemampuan public speaking, berkomunikasi, nah, itu kan kemampuan gitu. Mhm. Itu namanya skill. Oke. Attitude, karakter, skill adalah keterampilan, dan yang terakhir adalah knowledge, pengetahuan. Mhm. Nah, yang selama ini kita dapatkan di sekolah. Jadi ada 3 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang: Mhm. attitude, skill, dan knowledge. Saya sering Mhm. menyingkatnya dengan ASK. Oke. Nah, cuma Oke. Bro Peter, Mhm. sayangnya di Indonesia ya, knowledge itu lebih banyak diajar di sekolah. Mmm. Jadi di sekolah di Indonesia 80%-nya tuh fokusnya ke knowledge. Mhm. Mhm. Nah, kenapa saya bilang sayangnya? Karena ternyata 80% kesuksesan itu malah ada di skill dan attitude. Wow. Wow, ini menarik sekali nih. 80%-nya di skill dan attitude, Mhm. bukan di knowledge. Mhm. Indonesia pendidikannya, sekolahnya, kampusnya 80% di knowledge, bukan di Mmm. skill dan attitude, sayangnya. Nah, makanya kadang-kadang orang tua atau anak-anak harus cari tambahan di luar atau belajar otodidak, supaya apa? Supaya mereka punya Mhm. keterampilan lebih. Ya, Jadi ya. punya skill tambahan. Kalau mereka Mhm. nggak punya skill tambahan, wah mereka nggak bisa ngapa-ngapain di era digital ini. Mereka Betul, sangat betul. tertinggal. Sangat tertinggal ya. Iya, sangat Mhm. tertinggal. Mereka kayak apa ya? Ya Mungkin akhirnya jadi job seeker, nyari 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 iya, nyari dan tentunya, betul. dikendalikan oleh keadaan luar ya. Bahkan Iya, di era digital juga harus kita menjadi pelopor seperti itu ya, Pak? betul. Mungkin dia dapat pekerjaan, Mhm. tetapi income-nya sangat rendah dan sangat tidak dihargai. Oke. Karena apa? Karena banyak orang yang berkemampuan rata-rata. Mhm. Nah, itu sangat disayangkan seperti itu ya. Mhm. Mhm. Jangan seperti orang di rata-rata. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau kita ngembangin itu tadi, Pak, ASK. Nah, tentunya juga kelemahan dari orang tua sekarang adalah kembali lagi, adalah waktu itu sendiri ya, Pak. Kenapa orang di-full-in di sekolah, dinulis, dilesin ini itu sampai malam karena orang tua tidak memiliki waktu. Nah, menurut Pak Yu, apa langkah yang harus diambil orang tua dengan, keterbatasan itu dan tetap bisa memaksimalkan antara A, S, dan K itu sendiri? Ya sebetulnya ini juga karena apa, ketidaktahuan orang tua. Sumber Mhm. informasi buat orang tua itu sangat sedikit sekali bagaimana mendidik anak di era digital ini, di era Mhm. yang sangat maju ini. Jadi kadang-kadang orang tua tidak open minded. Karena tidak open minded, mengapa tidak open minded? Ya karena informasi yang terbatas tadi. Mmm. Nah, jadi kenapa kita buat program seperti ini sebetulnya juga supaya kita sama-sama saling belajar. Mhm. Saya Mhm. juga sedang belajar, Bro Peter juga sedang belajar Mhm. untuk open minded supaya kita tidak Mhm. ketinggalan. Open Makanya belajar minded itu ya? makanya belajar itu seumur hidup, bukan cuma di Mhm. bangku pendidikan gitu ya. Iya, iya, iya. Kita pun sampai hari ini masih belajar. Nah, Mhm. itu karena kita butuh open minded. Nah, Mhm. selama ini kan contoh kita nyekolahin anak di sekolah yang didik anak-anak jadi juara kelas, juara lomba, pinter ngafal, nilai pelajarannya bagus-bagus. Mhm. Tapi kita lupa mempersiapkan mereka untuk mampu terjun di dunia eranya nanti. Nah, seperti sekarang Mhm. kan serba teknologi, serba digitalisasi. Nah, artinya kita sudah harus siapin anak-anak
untuk hal-hal yang membekali dia untuk masa depan. Oke. Jadi butuh sekolah yang ngajarin dia untuk punya kemampuan di masa depan, bukan masa sekarang. Oke, jadi Nah, kalau jadi orang tua memiliki keterbatasan untuk melatih itu, percayakan kepada sekolah yang tepat, seperti itu ya Pak ya? iya, Jangan sampai jadi kita tidak punya kemampuan tetap dan juga sekolah nggak bisa kemampuan itu gitu. betul Wah sekali itu Bro Peter. Betul sekali. mhm, Jadi orang tua juga harus selektif memilih mhm, komunitas dan tempat belajar bagi anak-anaknya. Jadi kalau misalnya yang dikasih itu adalah kita tuh kan apa yang kita makan. Saya sering bilang seperti itu. mhm, Kalau kita makan atau kita beri makan anak-anak kita dengan konsumsi makanan yang dibutuhkan hari ini, nah kemudian ilmu yang dia dapat hari ini, yang dibutuhkan hari ini itu kan tidak bisa dipakai untuk 5-10 tahun ke depan. Artinya makanan itu sudah basi, sudah mhm, kadaluarsa. mhm, Ilmu itu adalah ilmu yang sudah basi, yang nggak kepake di era zamannya anak-anak kita. Kita tuh butuh kasih anak kita makanan, pengetahuan, keterampilan, attitude yang mampu dipakai 5-10 tahun ke depan untuk iya, masa depan mereka. iya, iya, Nah, iya, iya, jadi cari sekolah yang punya apa? Pembelajaran yang mempersiapkan anak-anak untuk masa depannya. yang nggak sekedar Jadi nulis tapi juga attitude dan skill yang baik ya Pak? iya, iya. Mhm, Jadi misalnya di sekolah itu ngajarin anak-anak public speaking, mhm, punya kemampuan bahasa Inggris. Ya, karena kan bahasa global kan, bahasa dunia. mhm, mhm, Lalu mereka pandai buat video. Jadi waktu mereka nanti mampu menciptakan sebuah ide atau produk, mereka bisa mempresentasikan idenya dengan apa? Dengan visualisasi, dengan video tadi. Oh keren kan? Jadi sehingga waktu mereka sudah selesai di bangku pendidikan, mereka bisa jualan online, Peter. iya, Bro Peter. Ya kan? Ya mhm, bisa mampu punya ide, lalu menciptakan produk, lalu kemudian dia juga punya kemampuan untuk menjual produknya. Lewat apa? Lewat buat desain, buat video. mhm. Wah itu bekal yang luar biasa. Bahkan saat sedang sekolah ya, Pak, ya? Masa Iya, bahkan sekolah, sempat ya. sedang sekolah. Jadi waktu Mhm, mereka di luar sekolah, mereka belajar sebuah proses jual beli lewat apa? mhm, Lewat mhm, online dan tidak mengganggu sekolah mereka. Mereka dapat yang mhm, lebih dan mereka mhm, benar-benar praktek bukan cuma teori. mhm, mhm, mhm. Jadi satu hal yang saya tangkap dari pembicaraan kita, Pak Yu, jadi banyak akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru di masa depan, betul ya, Pak Yu? Dan Benar. apapun itu, kita tidak usah pusing dan akan banyak sekali gitu ya. Tetapi hal yang penting adalah attitude dan skill sehingga problem solving itu ada di dalam diri anak-anak kita. Seperti itu ya, Pak Yu? Ya betul betul sekali Bro Peter. Ya. Kemampuan menghafal di era digital dan teknologi saat ini dan ke depan itu tidak dibutuhkan lagi, Mhm, tidak diperlukan lagi kemampuan mhm, menghafal itu. mhm, Jadi kan anak-anak kan di drill selama ini di sekolah. Nah, dipaksa menghafal, tidak diajar berpikir kritis dan menciptakan ide baru. Nah itu tidak dibutuhkan lagi kemampuan menghafal itu. mhm, mhm. Knowledge itu tidak dibutuhkan lagi knowledge yang seperti itu. Ya, ya, ya. Luar biasa, tidak terasa kita di sesi closing kali ini dan tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada smartpreneur untuk terus mengasah kemampuan anak-anaknya untuk membangun attitude dan skill yang baik. Seperti itu ya Pak Yu. Ya, Dan jangan lupa smartpreneur untuk subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membahas hal-hal yang baru yang perlu dibahas dan juga bagi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silakan tanya di kolom komen, nanti kita akan bahas bersama-sama atau bisa menghubungi nomor berikut ini supaya kami bisa merespon dan juga bisa membahasnya di episode-episode berikutnya. Oke, terima kasih Smartpreneur, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ngopi.